Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sebagaimana salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Para jemaah yang dimuliakan, kembali kita sama-sama duduk bermajlis di tempat yang mulia ini dalam rangka kita mengkaji firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan dengan sedikit usaha kita ini, dengan sabarnya kita duduk bermajlis di tempat yang mulia ini, ya hingga waktu Isya nanti, itu menjadikan kita mendapatkan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan bagi mereka yang mau mendatangi majlis-majlis ilmu. Nah, para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pembahasan kita pada kesempatan ini adalah lanjutan dari kitab Tafsir Juz' Amma. Itu pembahasan kita masih pada surah Al-Ghashiyah, di mana pada pekan yang lalu kita sudah membahas beberapa ayat dari surah Al-Ghashiyah, itu dari ayat 1 sampai ayat 7, di mana sudah kita sampaikan bahwasanya dalam surah Al-Ghashiyah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dua kondisi manusia. Ya, tentang dua kondisi manusia nanti di hari kiamat. Itu yang pertama adalah mereka yang di hari kiamat wajah-wajah mereka khasyi'ah, ya wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Itu mereka yang wajah-wajahnya terhina, ya tertunduk, menyesal atas dosa-dosa yang pernah mereka lakukan di dunia. Ya mereka, ya orang-orang seperti ini akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala ya merincikan tentang dahsyatnya atau sifat-sifat dari api neraka itu sendiri. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam
surah atau pada ayat yang keempat, tasla naran hamiyah, ya, di mana mereka akan dimasukkan ke dalam api yang sangat panas. Tusqa min ainin aniyah, dan mereka akan diberi minum dengan air dari sumber mata air yang sangat panas. Ya, ainun aniyah. Ini minumannya penghuni neraka. Dalam ayat lain dikatakan hamim. Ya, itu air yang sangat panas. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Jadi ketika penghuni neraka itu minta minum, maka mereka diberikan air yang mendidih yang sangat panas, yang diambilkan dari ya sumber yang sangat panas, itu ainun aniyah ini, ayat kelima ini. Sehingga tashwil wujuh atau yashwil wujuh, air itu ketika baru didekatkan ke wajah mereka itu sudah menjadikan wajah mereka hangus. Ya, bagaimana ketika meminumnya? Bi'sa syarab, maka itu adalah seburuk-buruk minuman. Tapi penghuni neraka tetap meminumnya. Na'udzubillah. Kemudian pada ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang makanan penghuni neraka. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ya, di mana bagi penghuni neraka itu tidak ada makanan kecuali dhari'. Dhari' itu adalah buah yang berduri yang baunya busuk. Ya, yang orang yang ada di padang pasir. Hewan pun itu tidak mau mendekati buah itu. Itu sifatnya di dunia. Maka di akhirat akan lebih dahsyat lagi. Ya, berduri, baunya busuk. Kemudian ya disebutkan juga beracun. Itu kalau yang di dunianya. Begitu pula apalagi nanti di akhirat. Itu jenis makanan pertama penghuni neraka, itu dhari'. Kemudian ada jenis yang lain, itu zakum. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Ad-Dukhan, inna syajarataz zakum ta'amul athim. Sesungguhnya pohon zakum itu adalah makanan bagi para pendosa. Kalmuhli yaghli fil butun, itu seperti minyak yang mendidih yang bergejolak di dalam perut-perut mereka ketika memakan buah zakum itu. Na'udzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walau anna qatratan minaz zakum putirat la amarrat ala ahli al-ardi aisyahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya tetesan dari buah zakum itu diteteskan ke dunia ini, niscaya akan merusak kehidupan di dunia ini. Na'udzubillah. Itu dahsyatnya makanan penghuni neraka yang bernama pohon zakum itu. Kemudian juga ada ya makanan yang bernama gislin. Allah berfirman, laisa lahum ta'amun awala ta'amun illa min gislin, dan mereka tidak memiliki makanan kecuali gislin. Itu nanah dan darah-darah dari penghuni neraka yang lainnya. Kemudian pada ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yusminu wa la yughni min ju'. Sesungguhnya makanan tadi itu, makanan dhari itu, la yusmin, ya, tidak bisa menggemukkan, wa la yughni min ju'. Begitu pula tidak bisa menghilangkan rasa lapar. Ya, orang kan kalau makan tujuannya supaya menyehatkan badan, menggemukkan badan, menghilangkan rasa lapar. Ya, nah ini makanan ini, ya, la yusmin wa la yughni min ju'. Tidak bisa menyehatkan, menggemukkan, begitu pula tidak bisa menghilangkan rasa lapar. Tapi penghuni neraka tetap memakannya. Nas'alullah as-salama wal
wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari api neraka. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kelompok pertama dari manusia, itu mereka yang wajahnya terhina, dina, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, sehingga mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kelompok yang kedua pada ayat ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wujuhun yawma idzin na'imah. Dan pada hari itu, di hari kiamat, banyak muka-muka yang berseri-seri. Ya. Jadi ada muka-muka yang berseri-seri, yang terlihat dari wajah-wajah mereka itu penuh dengan kenikmatan. Ya. Orang untuk mengetahui dia itu senang atau tidak, biasanya kan kita akan lihat dari wajahnya. Orang sedih kita lihat dari wajahnya, orang senang itu akan terlihat dari wajahnya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, wujuhun yawma idzin na'imah. Dan ada wajah-wajah di hari kiamat itu yang penuh dengan kenikmatan, yang berseri-seri wajah itu. Ya, kenapa? Lisa'iha radiyah. Dikarenakan ya mereka merasa senang dengan usaha mereka di dunia. Ya, maka penghuni surga itu tidak akan pernah merasa sedih, susah, dan kondisi-kondisi yang berlawanan dengan kebahagiaan itu tidak akan pernah dirasakan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu mereka tidak akan pernah merasa takut dan tidak akan pernah merasa sedih, khususnya nanti di hari kiamat. Jadi wajah mereka ya berseri-seri, penuh dengan kenikmatan. Kenapa? Lisa'iha radiyah. Itu karena mereka senang dengan usaha hasil jerih payah mereka di dunia, di mana mereka dahulu di dunia menjalani kehidupan di dunia ini dengan istiqamah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, ya, istiqamah dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga mereka pun di akhirat akan merasa ridha dengan usaha mereka di dunia, merasa senang, merasa gembira dengan hasil jerih payah mereka di dunia ini. Ya, kita tahu dunia ini adalah negeri tempat kita diuji, darul bala, negeri tempat kita diuji. Ya, sedangkan akhirat itu adalah darul jaza, negeri tempat kita dibalas atas setiap ujian yang kita dapati di dunia ini. Ya, maka orang kalau sudah meninggal itu sudah selesai ujiannya, tinggal melihat rapotnya. Ya, ibarat anak-anak kita yang di sekolah itu mereka ujian. Ya, nah kita juga sedang ujian di dunia ini. Kehidupan di dunia ini memang pendek, stumat. Tapi walaupun pendek, inilah penentu dari bahagia atau sengsaranya kita nanti di hari kiamat. Penentu di dunia ini. Ya, maka orang yang berakal tentunya akan lebih mendahulukan kehidupan yang abadi daripada yang sementara. Akan lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Akan lebih memakmurkan ya rumahnya di sana daripada di sini di dunia. Nah, dengan cara apa? Ya dengan cara dia terus berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti di akhirat dia akan ya merasa ridho, merasa bangga dengan hasil jerih payahnya di dunia ini. Jadi Allah berfirman, wujuhun yawma
idhin na'imah li sa'yiha radiyah. Itu pada hari di mana banyak muka-muka yang berseri-seri, yang penuh dengan kenikmatan, yang mereka merasa ridha dan senang dengan usaha mereka dahulu di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-10, fi jannatin 'aliyah, di mana mereka itu orang-orang yang tadi wajahnya berseri-seri penuh dengan nikmat, yang mereka ridha dengan hasil usahanya di dunia, mereka akan dimasukkan ke dalam jannah, ke dalam surga 'aliyah yang tinggi. Ya, fi jannatin 'aliyah. Jannah itu secara bahasa berarti kebun-kebun. Ya. 'Aliyah artinya yang tinggi. Maka disebutkan dalam hadis-hadis Nabi, riwayat beberapa para sahabat, bahwasanya surga itu berada di atas langit yang ketujuh. Di bawahnya Arsyur Rahman, arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, neraka itu berada di tempat yang sangat bawah. Ya. Dan dalamnya neraka itu luar biasa. Sehingga disebutkan dalam sebuah hadis, pernah Nabi SAW sedang bermajlis bersama para sahabat, kemudian ada suara dentuman yang sangat dahsyat. Kemudian kata Nabi SAW, tahukah kalian suara apa ini? Maka para sahabat mengatakan, Allah wa Rasulullah alam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi SAW bersabda, ini adalah suara batu besar yang dilemparkan ke dalam api neraka 70 tahun yang lalu. Jadi neraka itu sudah di bawah sana sudah begitu dalam lagi. Sedangkan surga itu di tempat yang tinggi, di atas langit yang ketujuh. Ya. Ini yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas kalau nggak salah ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, innal abrara lafi na'im, atau kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Sesungguhnya catatan amalan kebaikan orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia itu berada di Illiyin. Illiyin itu adalah tempat yang tinggi dan di sana surga. Kata beliau, di atas langit ketujuh, di bawahnya Arsyur Rahman, arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi fi jannatin 'aliyah, mereka dimasukkan ke dalam surga yang sangat tinggi. Tinggi tempatnya, begitu pula tinggi derajat dan kenikmatannya. Ya, di tempatnya tinggi, begitu pula derajatnya, kenikmatannya luar biasa. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'dadtu li ibadiyas salihin. Aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin. Sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas kenikmatannya itu dalam benak seseorang, dalam hati seseorang. Jadi silakan hayalkan sesuatu yang paling nikmat, maka surga dipastikan lebih nikmat dari itu semua. Ya. Kemudian ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tasma'u fiha lagiyah. Di mana di dalam surga itu la tasma', tidak akan pernah terdengar padanya perkataan-perkataan yang sia-sia. Ya, perkataan-perkataan yang tidak berguna. Ya. Jadi semua ucapan-ucapan di surga itu menyenangkan. Ya, semua ucapan-ucapan penghuni surga itu membahagiakan. Tidak ada yang sia-sia dan tidak ada ucapan-ucapan yang mengandung dosa. Ya. Jadi surga itu semuanya indah. Maka kata beliau di sini, la tusma'u fil jannati illa haditsan hasanan thayyiban. Jadi tidak didengarkan di surga kecuali ucapan-ucapan yang baik dan mulia.
fala tasma'ul kadhib wala tasma'un namimah. Jadi di surga itu nggak ada orang yang berdusta, nggak ada orang yang namimah, ngadu domba. La tasma'us sibaba wasyatma. Tidak akan pernah terdengar ucapan mengumpat, menyambat, melaknat, tidak ada. Wa innama tasma'ul kalam at-thayyiba alladhi yubhijun nufus. Jadi yang didengar di surga itu hanyalah ucapan-ucapan yang membahagiakan, yang menyenangkan, yang menjadikan hati itu bahagia dan tentram. Jadi la tasma'u fiha laghiyah. Tidak didengar di dalam surga itu ucapan-ucapan yang tidak berguna. Kemudian fiha ainun jariyah. Di dalam surga itu ada mata air yang mengalir. Di neraka ada mata air yang mengalir, sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat kelima tadi, tusqa min ainin aniyah. Tapi kalau di neraka mata air itu sangat panas, sehingga tadi kita sebutkan baru didekatkan ke wajah itu sudah menghanguskan wajah. Nah di surga juga ada mata air. Jadi fiha ainun jariyah, ayat ke-12. Di surga itu ada mata air yang mengalir. Ya. Nah, yang tentunya mata air ini ketika diminum oleh penghuni surga itu akan sangat menyegarkan bagi mereka. Jangankan yang di surganya yang telaganya Nabi SAW yang disebutkan itu alirannya itu dari surga. Kan Nabi SAW punya telaga Sebagian ulama mengatakan namanya telaga Al-Kautsar. Itu sifat-sifatnya disebutkan ma'u abyadu minal laban wa ri'u atyabu minal misk man syariba minhu lam yadma abadan. Jadi barang siapa yang minum dari telaganya Nabi SAW, dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Itu baru aliran dari mata air di surga, dari sungai di surga. Apalagi yang memang langsung dari mata airnya di surga, pastinya akan lebih nikmat lagi. Bahkan bukan hanya mata air yang Allah sediakan di surga, bahkan ada sungai-sungai. Allah berfirman dalam surah Muhammad, "Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun, fiha anharu min ma'in ghairi asin, wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'muhu, wa anharu min 'asalin musaffa, wa anharu min khamrin ladzatin lisyaribin." Jadi di surga itu ada 4 jenis sungai. Pertama dari sungai dari air yang jernih. Kemudian sungai dari susu. Kemudian sungai dari madu. Kemudian sungai dari khamr. Yang itu semua bebas untuk dinikmati oleh penghuni surga. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Kemudian para jamaah yang Allah muliakan, ayat ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fiha sururun marfu'ah." Di dalam surga itu ada ranjang-ranjang yang ditinggikan. Ada ranjang-ranjang yang ditinggikan. Ay rufi'at bil furushi wa ya'aliyatun yatamakkanuna min musyahadatin. Itu disediakan bagi penghuni surga ranjang-ranjang yang tinggi, sehingga dari ranjang itu dia bisa melihat sekeliling surga. Wa hum ala hadhihi saril irtifa'iyah wa min khassiyatiha anna sahiba idza ja'a yuridu an ya'lu 'alayha khada'at lahu wa nazalat hatta yatamakkana min rukubiha. Jadi ranjang-ranjang yang tinggi ini, saking tingginya di sana dia bisa melihat sekeliling surga. Kemudian kata Syekh di sini, kalau orang ini mau naik, karena kita kan tinggi kita berapa?
tinggi penghuni surga sama dengan tingginya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam berapa tinggi beliau? 60 hasta. Satu hasta itu segini. Kali 60. Kira-kira berapa meter? Ya 20 sampai 30 meter lah. Nah, ranjang-ranjang itu lebih tinggi dari itu. Nah, lantas kemudian kalau mereka ingin naik ke ranjang itu kayak apa? Apakah harus manjat dan seterusnya? Enggak. Jadi disebutkan ketika mereka ingin naik, ranjang itu turun sendiri. Ketika mereka naik, baru ranjang itu naik lagi. Ya, itu tempat-tempat istirahatnya penghuni surga. Ya, ranjang-ranjang. Jadi fiha sururun marfu'ah. Di surga itu ada ranjang-ranjang yang tinggi. Wa akwabun mawdu'ah. Begitu pula di surga itu ada gelas-gelas yang letaknya didekatkan. Ya. Letaknya didekatkan sehingga kalau mereka mau ngambil tinggal ngambil. Dan sudah ada pelayan-pelayan yang siap melayani penghuni surga. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun." Dan akan keliling di surga itu para pemuda-pemuda pelayan di surga yang mereka itu muda selama-lamanya. Pelayan-pelayan surga itu. Wa yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun. Untuk melayani penghuni surga. Ketika hendak minum disiapkan semua. Ketika hendak makan disiapkan semua. Ya, dilayani semua. Ya. Kemudian ayat ke-15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nanaridu masfufah." Dan di surga itu ada bantal-bantal sandaran yang tersusun rapi. Sudah disusun rapi, tinggal dinikmati untuk rebahan, untuk senderan dan semacamnya. Wa zarabiyu mabthuthah. Begitu pula di surga itu ada permadani yang terhampar. Ya, jadi kalau hendak duduk di sana sudah ada permadani yang sudah disiapkan untuk jadi tempat penduduk penghuni surga. Ya. Jadi ini sampai ayat ke-16 ini Allah Subhanahu wa taala ya mengabarkan kepada kita tentang sifat-sifat surga, bagaimana kenikmatan-kenikmatannya. Nah, di sini ulun ya akan membacakan tambahan-tambahan dari bagaimana ya keindahan atau sifat-sifat dari surga, baik dari ayat-ayat ataupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, para jamaah yang ulun muliakan, berbicara tentang luasnya surga, ya disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda, "Inni la'alamu akhiru ahli nar khurujan minha wa akhiru ahli jannati dukhulal jannah." Kata Nabi SAW, aku mengetahui ada seseorang yang dia adalah orang terakhir yang dikeluarkan dari neraka dan orang terakhir yang masuk ke dalam surga. Ya, jadi setelah dia keluar dari neraka, Allah Subhanahu wa taala menyuruh dia masuk ke dalam surga. Kemudian fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dia melihat seolah-olah surga itu kayaknya sudah penuh. Kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Allah, surga itu sudah penuh ya Allah." Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, kembali lagi engkau masuk ke dalam surga. Kemudian dia kembali lagi ke surga, dia lihat kayaknya penuh, maka dia kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada laki-laki ini, "Idhhab fadkhulil jannah fa inna laka mithla dunya wa asyrata amsalihha." Allah berfirman kepada laki-laki penghuni terakhir surga ini, pergi sana engkau, masuk ke dalam surga, dan bagimu surga seluas bumi dan 10 kali lipat dari luas bumi.
Subhanallah. Ini penghuni surga yang paling akhir masuk surga. Luas surganya berapa? 10 kali luasnya bumi. Sehingga orang ini pun mengatakan, ya, atas kharubi wa antal malik. Kata laki-laki ini, ya Allah, apakah Anda ingin mengejekku atau memperolok-olok diriku? Ya, artinya aku nggak pantas seperti itu. Maka kata Abdullah ibnu Mas'ud, Nabi SAW ketika menyampaikan hadis ini beliau juga tertawa. Beliau tertawa sampai terlihat gigi taring beliau. Artinya memang betul orang itu dimasukkan ke dalam surga yang luasnya 10 kali luas bumi. Kemudian para jamaah yang ulun muliakan, nanti ketika penghuni surga sudah masuk ke dalam surga, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seseorang untuk mengumumkan kepada penghuni surga. Ya, yang isi pengumuman itu mengatakan apa? Innalakum an tasihhu fala tasqamu abada. Wahai penghuni surga, kalian itu akan tetap sehat, tidak akan pernah namanya sakit itu. Ya, wa innalakum an tahyau fala tamutu abada. Wahai penghuni surga, kalian itu akan hidup kekal selama-lamanya dan kalian tidak akan pernah mati. Wa innalakum an tashibbu fala tahramu abada. Wahai penghuni surga, kalian selama-lamanya akan kondisinya selalu muda dan tidak akan pernah tua selama-lamanya. Maka pengumuman ini, pemberitahuan ini akan menjadikan penghuni surga semakin bahagia, semakin senang. Ya, enggak ada namanya tua, enggak ada namanya sakit, enggak ada namanya mati. Karena mati itu sendiri sudah Allah matikan. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain. Ketika penghuni surga sudah masuk surga, penghuni neraka sudah masuk neraka, Allah jadikan mati itu seperti domba. Kemudian Allah sembelih, menunjukkan mati itu sudah enggak ada. Kemudian dikatakan kepada penghuni surga, ya, abadilah kalian di atas nikmat. Maka penghuni surga semakin girang, semakin riang, semakin bahagia. Kemudian dikatakan kepada penghuni neraka, abadilah kalian di atas, ya, siksaan. Maka semakin menjadikan penghuni neraka itu bersedih. A'udzubillah. Kemudian para jamaah yang ulun muliakan, berbicara tentang bidadari surga. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Artinya tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti yang indahnya dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rahman, hurun maqsuratun fil khiyam, yang artinya di surga itu ada bidadari-bidadari yang jelita, yang baik dan putih bersih, yang dipelihara atau dipinggi di dalam kemah-kemah di surga. Ya, bahkan dalam sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula min ahli jannah yuqta quwwata mi'ati rajulin fil akli wasyurbi wasyahwa wal jima'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang laki-laki di surga itu akan diberikan kekuatan 100 orang. Baik itu dalam makan, dalam minum, begitu pula dalam syahwat untuk jima', untuk bersetubuh. Diberikan kekuatan 100 orang. Ya. Jadi, ya, itu kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla sediakan. Kemudian juga dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu zumratin talijul jannah suratuhum ala suratil qamar lailatal badri." Jadi orang yang pertama masuk surga itu, ya, wajah mereka seperti bulan purnama.
la yabsukuna fiha wa la yamtakhitun. Mereka di surga itu, penghuni surga itu tidak pernah meludah, tidak pernah berdahak, wa la yataghawwatun, dan mereka tidak ada namanya buang air kecil, tidak namanya buang air besar. Aniyatuhum fiha dhahab, wadah-wadah bejana mereka itu dari emas. Amsyatuhum minadz-dzahab wal fiddah, sisir-sisir mereka dari emas. Ya, dan begitu seterusnya. Semuanya nikmat di atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala ya sediakan bagi penghuni surga. Kemudian juga dalam hadis yang lain ya menunjukkan kepada kita bagaimana perhiasan di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ma yaqillu dhufrun mimma fil jannati bada la tazakhrafat lahu ma baina khawafiqis samawati wal ard. Walau anna rajulan min ahli al-jannah ittala'a fabada siwarahu la tamasa daw'ahu daw'a syams kama tabmisu syamsu daw'an nujum." Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya ada penghuni surga yang melongok ya, artinya melihat ke bumi, lantas kemudian perhiasannya itu terlihat, maka perhiasannya itu akan menutup sinar matahari sebagaimana matahari itu menutup sinarnya bintang-bintang. Jadi seperti itu gambaran perhiasan dari penghuni surga. Jadi nggak bisa kita bayangkan kayak apa. Ya, kenikmatan yang luar biasa. Kemudian juga ya kaitan dengan suasana di surga. Bagaimana? Dalam sebuah hadis disebutkan, akhbirna an bina'il jannah ya Rasulullah. Jadi seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana bangunan di surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, labinatun min dhahabin wa labinatun min fiddatin. Jadi batu bata bangunan surga itu dari emas dan perak. Wa milatuha al-misk, kemudian lantainya itu beraroma kasturi yang semerbak. Wa turbatuha za'faran, tanahnya itu berupa za'faran. Wa khasba'uha al-lu'lu' wal yaqut, sedangkan kerikil yang ada di surga itu dari mutiara-mutiara dan permata. Ya. Man yadkhuluha yan'am, siapapun yang masuk ke dalam surga maka dia akan merasakan nikmat yang tiada terhingga. Wala yab'as, dan dia tidak akan pernah bosan dengan kenikmatan surga itu. Wa yukhallad, dan dia akan kekal di dalam surga. Wala yamut, dan tidak akan pernah mati. Ya, jadi kenikmatan yang luar biasa. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain juga. Ya, ada seseorang yang kondisinya paling menyakitkan di dunia, yang paling parah kondisinya di dunia, itu dicelupkan cuman setumat ke dalam surga. Kemudian ditanya, hal ra'aita ba'san qat, apakah engkau pernah merasakan kesedihan sedikit pun? Kata dia, tidak pernah ya Allah. Jadi baru dicelupkan setumat ke surga, itu dia sudah melupakan semua kepahitan, kesedihan, kesusahan di dunia. Apalagi kemudian kalau abadi di surga. Ya. Maka oleh karena itu para jamaah yang ulun muliakan, ya hendaknya kita terus ya berusaha ya untuk meraih surga tersebut, itu dengan cara kita berusaha istiqamah dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersabar untuk menjalankan perintah-perintah Allah, bersabar untuk meninggalkan maksiat-maksiat, begitu pula sabar tatkala tertimpa ujian-ujian dan musibah-musibah,
Ya, karena sejatinya semua kepahitan, kesusahan, kesedihan yang kita alami di dunia ini itu akan hilang seketika ketika seorang itu sudah dimasukkan atau ketika sudah melihat syurganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang ulun bisa sampaikan, dan mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.